Hari ini kita akan belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan ya. Muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sikap membaca doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mengapa bangsa-bangsa Eropa menjajah Indonesia? Penyebab bangsa Eropa menjajah Indonesia ya. Bangsa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang memiliki banyak kekayaan alam, baik berupa hasil bumi maupun bahan tambang. Akan tetapi, kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia ternyata juga banyak incaran bangsa-bangsa lain, terutama bangsa-bangsa Eropa. Dengan berbagai cara, bangsa-bangsa di Eropa berusaha mengeruk hasil bumi dari Indonesia. Salah satunya yaitu dengan menjajah bangsa Indonesia. Terjadinya penjajahan terhadap bangsa Indonesia tentu dilatar belakangi atau disebabkan oleh banyak faktor, baik faktor dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang pertama, faktor dalam negeri. Karena apa? Pertama, warga Indonesia kurang kompeten. Yang kedua, mudah dipengaruhi oleh kepentingan asing. Yang ketiga, orang-orang Indonesia tertentu mau disuap oleh bangsa lain demi kepentingannya. Yang keempat, kurangnya persatuan dan banyak timbul perpecahan. Yang kedua, disebabkan oleh faktor luar negeri. Yang pertama, pencarian rempah-rempah. Harga rempah-rempah yang sangat mahal kala itu bahkan bisa disejajarkan dengan harga emas. Maka muncullah istilah semahal emas atau semahal lada. Karena desakan tersebut, bangsa barat berlomba-lomba melakukan ekspedisi dan berusaha mencari jalan sendiri ke pusat rempah-rempah di Asia. Yang kedua, penjelajahan samudra. Ketika bangsa Eropa melakukan ekspedisi mengarungi luasnya samudra, mereka telah memiliki suatu pedoman atau prinsip yang tujuannya adalah mewujudkan semangat 3G. Apa itu 3G? Yang pertama, goal kepanjangan dari keinginan mencari kekayaan. Sebagai lambang kekayaan, emas sudah disejarkan dengan rempah-rempah. Menguasai daerah penghasil rempah-rempah akan mendatangkan kekayaan berlimpah. Yang kedua, gospel, yaitu menyebarkan agama. Sebagai utusan resmi kerajaan, para penjelajah wajib mengemban agama raja untuk disebarkan di daerah kekuasaannya. Yang ketiga, glory yaitu memperoleh kejayaan. Kejayaan sebagai suatu bangsa ditunjukkan dengan kemampuannya menaklukkan wilayah lain dan luasnya daerah jajahan. Yang ketiga, kemajuan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang pesat tersebut telah dibuktikan dengan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudra. Yang kedua, ditemukannya mesiu untuk persenjataan. Yang ketiga, ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah. Sistem tanam paksa. Pada masa penjajahan Belanda, Van der Bos dilantik menjadi gubernur jenderal pada tahun 1830. Van der Bos menerapkan sistem tanam paksa. Ketentuan sistem tanam paksa antara lain: 1.
Petani harus memahami 1/5 bagian tanahnya dengan jenis tanaman yang sudah ditentukan. Yang kedua, tanah yang telah ditanami tanaman wajib bebas pajak. Yang ketiga, hasil tanaman harus dijual kepada Belanda. Yang keempat, kerusakan tanaman menjadi tanggungan pemerintah Hindia Belanda. Dalam pelaksanaannya, sistem tanam paksa lebih memberatkan rakyat. Sistem tanam paksa menyimpang dari ketentuan awal. Penyimpangan itu antara lain adalah: yang pertama, tanah yang harus ditanami lebih dari setengah bagian. Yang kedua, petani bekerja sepanjang tahun dengan melakukan penanaman tanaman wajib. Yang ketiga, pajak harus tetap dibayarkan meskipun telah ikut menanam tanaman wajib. Yang keempat, tanaman yang rusak menjadi tanggungan petani. Itulah beberapa penyimpangan tanam paksa. Pihak yang penentang sistem tanam paksa. Yang pertama, golongan pendeta. Golongan ini menentang atas dasar kemanusiaan. Adapun tokoh yang memelopori penentangan ini adalah Baron van Hove. Ia adalah seorang pendeta. Setelah kembali ke negerinya, ia menjadi anggota parlemen. Kemudian ia bersama kelompoknya berupaya memperjuangkan nasib rakyat tanah jajahan. Akhirnya muncullah kecaman keras supaya pemerintah menghapuskan sistem tanam paksa. Setelah 40 tahun berlangsung di Indonesia, akhirnya tanam paksa dihapuskan 1830 sampai 1870. Yang kedua adalah golongan liberal. Golongan liberal yang pertama, Douwes Dekker. Dia mengarang buku yang bernama buku Machiavelli. Nama samarannya yaitu Multatuli. Adapun langkah-langkah untuk membalas budi baik Indonesia, Douwes Dekker melakukan yang pertama pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya, atau disebut juga imigrasi atau transmigrasi. Yang kedua, golongan liberalnya adalah Frans van de Putte dengan mengarang buku berjudul Suiker kontrak kerja. Sistem tanam paksa Kulturstelsel juga dikritik karena mematikan usaha perkebunan swasta di Hindia Belanda. Kritikan ini ditulis oleh pengusaha perkebunan Frans van de Putte dalam artikelnya Suiker Kontrakten, Perjanjian Gula. Sejarah pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah bentuk perlawanan bangsa Indonesia terhadap kaum penjajah yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi menggunakan organisasi yang bergerak di bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Meskipun begitu, perjuangan para pahlawan dalam menghadapi para penjajah tidaklah sia-sia dengan organisasi yang telah dibawanya. Pada awalnya, organisasi-organisasi pergerakan nasional tidak ditujukan untuk perlawanan terhadap kaum penjajah, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang mengalami penderitaan akibat penjajahan. Seiring berjalannya waktu, organisasi-organisasi ini digunakan untuk mewujudkan kemerdekaan. Faktor yang mempengaruhi pergerakan nasional di Indonesia adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Penderitaan akibat penjajahan. Kesatuan Indonesia di bawah Pak Nederland
dibaca memberi jalan ke arah kesatuan bangsa. Yang kedua, faktor internalnya, pembatasan penggunaan atau bahasa Belanda dan penggunaan bahasa Melayu dipopulerkan dan dipergerakkan kebangsaan di Indonesia dapat juga disebut sebagai reaksi terhadap semangat kedaerahan. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal diantaranya adalah ide-ide barat yang masuk lewat pendidikan barat yang modern menggantikan pendidikan tradisional. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia akan kemampuan diri sendiri. Pergerakan dan perjuangan bangsa lain menentang penjajahan, misalnya India, Turki, Irlandia, dan lain-lain. Sejarah pergerakan nasional. Lini masa pergerakan nasional di Indonesia sampai ke proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang pertama, masa pembentukan yang terjadi pada tahun 1908 sampai 1920. Masa pembentukan adalah masa awal pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern. Yang pertama ada organisasi Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh para mahasiswa Stovia di Batavia dengan Sutomo sebagai ketuanya. Yang kedua, pada tahun 1911 berdiri Sarekat Dagang Islam SDI di Solo oleh Haji Samanhudi, seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Yang ketiga, Indisci Party atau IP didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, yakni Dewes Dekker, Setiabudi dan Nudirjo, Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro. Yang keempat, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya adalah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya non-politik. Yang kelima, pada tanggal 7 Maret 1915 di Batavia berdiri Trikoro Darmo oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo, Kadarman dan Sunardi. Yang kedua, masa radikal atau non-koperasi terjadi pada tahun 1920 sampai tahun 1930. Masa radikal adalah masa ketika muncul organisasi-organisasi politik yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Yang ketiga, masa krisis pergerakan yang terjadi pada tahun 1930 sampai 1935. Pada tahun ini, masa pergerakan kebangsaan Indonesia mengalami masa krisis yang disebabkan beberapa hal. Yang pertama, ada pengaruh krisis ekonomi. Yang kedua, pembatasan hak berkumpul dan berserikat. Yang ketiga, tanpa melalui suatu proses pengadilan. Yang keempat, masa moderat atau kooperasi yang terjadi tahun 1935 sampai tahun 1942. Masa moderat adalah masa ketika muncul organisasi yang bersifat lunak. Artinya lunak dalam menghadapi pemerintah kolonial Belanda, bersifat kooperatif. Yang kelima, masa penjelajahan Jepang yang terjadi pada tahun 1942 sampai 1945.
Masa penduduk Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang terakhir, yang keenam, proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56, Jakarta Pusat. Tokoh yang merumuskan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia terdiri atas Tadashi Maeda, Tomegoro Yoshizumi, S. Nishijima, S. Miyoshi, Muhammad Hatta, Soekarno, dan Ahmad Subarjo. Itulah sekilas sejarah pergerakan nasional. Selengkapnya Anda bisa baca buku tema 7 ya. Dan ini adalah beberapa pahlawan dan asal daerahnya ya. Ini di peristiwa perlawanan terhadap Belanda ya, masa penjajahan Belanda. Ini berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Yang pertama ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin ini berasal dari Makassar. Ya, yang kedua ada Pangeran Antasari. Pangeran Antasari ini dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada Patimura. Patimura berasal dari daerah Maluku. Yang keempat ada Sisingamangaraja. Dia berasal dari Sumatera Utara atau Medan. Yang keempat ada Sultan Ageng Tirtayasa yang berasal dari Banten. Yang selanjutnya ada Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Dan di sini terakhir ada Silas Papare. Silas Papare dari Papua. Itulah beberapa tokoh beserta asalnya untuk melawan penjajahan Belanda. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas kerjasamanya, partisipasinya, dan sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa dipahami. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran ini, baiklah kita membaca doa setelah belajar atau doa kafaratul majelis ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.